Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Marifananda Permatasari, NPM 2031060033, Prodi Psikologi Islam, semester 2, ingin menyampaikan materi dengan judul pelestarian air. Dengan ini saya ingin memenuhi syarat tugas akhir mata kuliah Islam Lingkungan Hidup. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang pelestarian air. Dalam hal ini, air merupakan salah satu sumber daya alam sampai saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan atau dalam keadaan rusak, baik dalam ekosistemnya maupun siklusnya. Untuk itu perlu adanya pelestarian air yang berguna untuk keberlangsungan kehidupan masa depan. Terbatasnya air tersebut disebabkan oleh distribusinya. Menurut ruang dan waktu, tidak selalu sesuai dengan kebutuhan manusia. Pada musim kemarau, ketersediaan air terbatas, sementara pada musim hujan justru berlebihan hingga menimbulkan banjir. Jika demikian, sangat penting juga melestarikan air yang termasuk salah satu unsur lingkungan. Mengingat pula, sangat pentingnya air bagi umat Islam sebagai salah satu sarana untuk beribadah. Jika sarana tersebut tercemar atau rusak ekosistemnya, maka hal ini menjadi tanggung jawab seluruh umat, khususnya orang Islam untuk melestarikannya. Perintah melestarikan lingkungan air terdapat pada surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wal ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa adanya perintah untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kemampuan bagi seluruh manusia. Allah telah menciptakan alam dengan seimbang dan teratur, menjadikan air yang ada di bumi dengan kadar yang cukup bagi kebutuhan makhluk hidup. Namun apabila terjadi gangguan keseimbangan keberadaan air di bumi, maka perlu adanya tindakan dan langkah-langkah untuk mengembalikan keseimbangan itu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelestarian. Hanya manusia yang berkualitas yang sadar akan tanggung jawab, hak, dan tugasnya terhadap keberadaan air yang ada di sekitarnya. Hal tersebut sangat berguna bagi manusia sebagai peran utama dalam menciptakan keseimbangan keberadaan air yang ada di bumi. Oleh karena itu, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum. Untuk itu perlu adanya tanggung jawab dari pribadi masing-masing untuk melestarikan air dengan cara. Yang pertama, manusia sebagai individu. Pada dasarnya, manusialah yang mempunyai peranan paling penting dalam menentukan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan air yang berada di sekitarnya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk meningkatkan kualitasnya di berbagai bidang dan sebaliknya. Allah melarang manusia untuk berbuat keburukan yang pada akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Untuk itu, perlu adanya tanggung jawab secara pribadi pada masing-masing untuk melestarikan air dengan cara yang pertama, kesadaran akan pentingnya air, yang kedua, berlaku hemat. Pada dasarnya manusialah yang memiliki peranan yang sangat penting dalam bertanggung jawab pemeliharaan air. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk meningkatkan kualitas di berbagai bidang dan sebaliknya. Allah melarang manusia untuk berbuat keburukan yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Untuk itu perlu adanya tanggung jawab dari pribadi masing-masing untuk melestarikan air dengan cara yang pertama, kesadaran akan pentingnya air, dan yang kedua, berlaku hemat. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial.
Manusia adalah makhluk sosial dan berbudaya. Dia tidak bisa hidup menyendiri tanpa berkomunikasi dengan orang lain dan sama sekali melepaskan ketergantungan hidupnya dengan sesamanya. Pemerintah telah mengatur pelestarian air dalam Undang-Undang Sumber Daya Air Pasal 21 Ayat 1 menyatakan bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaan terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.